warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon wali santri perguruan Thalib. Alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan putra dan putrinya untuk masuk MTS dan KUI Thalib Putra dan Putri. Perlu disampaikan bahwa Yayasan Thalib mengadakan tes potensi akademik plus bagi calon santri yang mendaftar. Tes potensi akademik plus adalah tes yang diikuti calon santri dengan tujuan untuk pemetaan potensi akademik yang dimiliki calon santri. Kemudian juga dilaksanakan tes membaca dan hafal Al-Quran untuk mengetahui kemampuan baca Al-Quran bagi calon santri. Seperti apa tes potensi akademik tersebut? Berikut penjelasan dari pelaksana tes. Tes potensi akademik itu maknanya adalah mengukur aspek kecerdasan yang dimiliki oleh individu. 3 aspek utama dalam TPA adalah menguji penalaran verbal yang dimiliki oleh siswa. Makna dari penalaran verbal adalah analisa bahasa yang dimiliki. Yang kedua adalah analisa numerik atau penalaran angka, termasuk itu aritmatika dan daya analisa pengolahan angka. Dan yang ketiga, analisa gambar yang mengukur logika berpikir siswa. Nah, TPA ini makin lama makin berkembang dengan baik, disempurnakan dengan pengambilan tes kepribadian, termasuk juga tes aspek kerja yang dimiliki oleh siswa. Apa saja yang berisi aspek kerja, termasuk kecepatan kerja, ketelitian, daya juang, daya tahan stres yang dimiliki anak. Nah, dari aspek kepribadian, yang paling utama adalah tipologi kepribadian dan stabilitas emosi yang dimiliki. Selain itu, untuk penunjang tes potensi akademik adalah typical learning. Ya, typical learning yaitu tipe belajar yang dimiliki oleh siswa. Nah, anak auditif, anak visual, dan anak kinestetik memiliki cara dan kebutuhan yang berbeda untuk mendapatkan ilmu yang sesuai dengan caranya tersebut. Gitu. Jadi kita nggak bisa samakan antara tipe anak yang auditif, visual, dan kinestetik. Pengambilan tes potensi akademik bisa dilakukan secara massal atau klasikal dan bisa juga secara individual. Nah, secara massal atau klasikal kita akan mengambil norma kelompok. Jadi individu dikelompokkan pada kelompok usia atau kelompok kelas sehingga membuat nanti kita akan bisa mendapatkan norma kelompoknya. Nah, apa saja yang kita lakukan seperti yang disebutkan dalam kebutuhan TPA itu sendiri, ada comprehension, ada analogi verbal itu untuk pemahaman bahasa, ada aritmatika untuk analisa angka, ada tes gambar untuk kemampuan spasial dan logika berpikir, ada tes kepribadian, ada learning typical. Dan caranya itu anak-anak kalau secara klasikal masuk ke dalam sebuah ruangan diberikan satu instruksi yang sama. Khusus untuk IQ mereka menggunakan time limit. Jadi ada waktu khusus yang disediakan untuk menyelesaikan item demi item. Namun tidak demikian dengan tes kepribadian. Kalau tes kepribadian kita menggunakan work limit. Nah, inilah yang membedakan anak-anak nantinya termasuk dalam tempo kerja yang dimiliki. Lamanya tes potensi akademik atau tes kecerdasan atau juga kita sebut secara umum adalah psikotes. Secara klasikal itu berlangsung lebih kurang 2,5 sampai 3 jam. Dan anak-anak nanti diberikan kesempatan break setelah full tes IQ diambil. Artinya tingkat kecerdasan itu tidak boleh ada break. Kalau di tes kepribadian baru ada kesempatan untuk istirahat. Manfaat pengambilan tes ini bagi sekolah maupun asrama. Terkhusus bagi sekolah, nanti akan mendapatkan pemetaan. Pemetaan siswa atau santri itu terdiri dari tingkat intelektual atau kecerdasannya. Yang kedua, tipe belajar. Yang keempat, aspek kepribadian. Nah, pemetaan ini juga bermanfaat nanti di asrama, di mana
para pengasuh asrama bisa mengelompokkan santri berdasarkan tingkat kecerdasan dan tipe kepribadian yang dimiliki. Ada anak yang satu sama lain yang sulit untuk bisa berinteraksi, dan ini akan tergambar dalam bentuk hasil tes. Jadi ada anak yang lebih ceria, lebih pendiam, yang patuh, yang nurut gitu kan. Nah, itu juga nanti akan terbagi di dalam tipe-tipe yang ada. Kita akan mengelompokkan anak-anak tersebut, siapa saja yang bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Manfaat bagi santri. Nah, untuk manfaat bagi santri adalah mereka bisa menunjukkan kemampuan yang sesuai dengan dirinya. Misalnya untuk sikap belajar, dia ngerti dan paham dia harus masuk kelas seperti apa. Kalau tadi yang punya learning typical, dia juga bisa masuk dalam kelompok tipe-tipe belajar yang sesungguhnya. Dan santri juga paham bagaimana dia mempersiapkan diri agar mampu berjuang sesuai dengan tipe belajar. Contoh, misalnya anak yang sifat auditif, dia akan belajar dengan mendengarkan. Nah, dia akan mengingat mungkin intonasi guru, cara guru menerangkan. Nah, sementara anak visual dia akan bergerak dengan mungkin warna-warni di buku, garis bawah, stabilo, dan lain-lain. Dan untuk kinestetik, biasanya siswa yang lebih senang langsung secara aplikatif, mencobakan secara langsung tentang apa pelajaran yang sedang dia pelajari. Sementara manfaat untuk orang tua juga semakin tahu nanti anaknya masuk ke dalam jurusan yang mana yang sesuai dengan kondisi anak. Jadi orang tua nggak bisa lagi memaksakan kehendak, oh kalau jurusan yang paling bagus di tingkatan SMA atau madrasah aliyah itu adalah IPA. Nah, kita nggak bisa lagi berpatokan dengan itu, karena anak akan besar dan hebat sesuai dengan bakat dan minat yang ada, sesuai dengan passionnya. Jadi orang tua nggak usah ragu, nggak usah memaksakan kehendak terhadap anak, dan orang tua tinggal mengarahkan. Nanti anak akan mengikuti jurusan atau keinginan yang dia miliki. Yang perlu disiapkan selama tes, cukup tidur, cukup makan, kondisi fisik yang fit, tidak perlu mempersiapkan apa-apa. Tes potensi akademik nggak perlu belajar, karena memang semua dibawa oleh siswa itu sendiri. Jadi tes potensi akademik menggambarkan keilmuan atau daya kecerdasan yang sudah dimiliki anak sejak dia mulai mengikuti pendidikan. Ayo segera bergabung bersama Perguruan Tawalib Padang Panjang.